Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan, Engkau izinkan kami ada dalam ibadah hari ini. Sebentar lagi hamba-Mu memaparkan firman-Mu. Tuhan kiranya mengampuni dosa dan pelanggaran hamba-Mu. Demikian juga jemaat-Mu, Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran mereka. Karuniakan hamba-Mu hikmat, akal budi. Karuniakan pengurapan dari tempat maha tinggi, serta Roh Kudus yang menyertai lidah mulut hamba-Mu dan memberkati materi firman yang sudah hamba-Mu siapkan. Dan lebih daripada apa yang hamba tahu, lebih daripada apa yang hamba persiapkan, Allah Roh Kudus yang menolongnya. Allah Roh Kudus yang berbicara, yang menyingkapkan, yang memberikan kami pengertian. Dan untuk itu buka hati dan pikiran kami, singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba siap memaparkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, tetap sehat, tetap kuat, dan tetap survive. Karena kasih karunia Allah melimpah atas kita semuanya. Saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah Merdeka dalam Perspektif Alkitab. Merdeka dalam perspektif Alkitab. Izinkan saya membacakan satu nats firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Injil Yohanes pasal 8 ayat 36, demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Saya ketika membaca bagaimana buku sejarah Indonesia, maka kemudian satu hal yang paling familiar di sana adalah bagaimana kemudian tokoh-tokoh bangsa ini, bahkan seluruh rakyat NKRI meneriakkan yel-yel yang sama, yakni merdeka, merdeka, merdeka. Artinya ketika mereka bertemu satu dengan yang lain, salam yang paling khas waktu itu adalah salam merdeka. Maka dari itu berkenaan dengan hari kemerdekaan kita RI yang ke-76, saya juga mau meneriakkan sekali lagi salam merdeka. Puji Tuhan. Saudara, apakah artinya merdeka? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak-pihak tertentu, leluasa dapat berbuat sekehendak hatinya. Tidak sedikit kemudian orang mengartikan bahwa kemerdekaan atau kebebasan adalah kehidupan yang tanpa ada rintangan, kehidupan yang tanpa ada hambatan, mulus seperti layaknya jalan tol yang sedang lurus. Tetapi kemudian orang yang memiliki konsep pikiran seperti itu kemudian bertindak dengan semena-mena, bertindak dengan sebebas-bebasnya, sesuai dengan kehendak, sesuai dengan pikiran, maka kemudian dia melakukan apa saja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki pikiran seperti itu tidak lagi berpikir dan tidak lagi peduli
apakah yang dia lakukan, apa yang dia perkatakan, itu bermanfaat bagi orang lain, itu berdampak positif bagi orang lain atau tidak. Dia tidak kemudian berpikir panjang lebar lagi, karena satu konsep pemikirannya adalah dia sudah merdeka. Saudara dikasihi Tuhan, kita kembali kepada nats kita. Kita katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka di sini bukan I have free will. Saya memiliki kehendak bebas. I am free as free. Saya bebas sebebas-bebasnya. Bukan tentunya seperti itu. Orang yang memiliki konsep berpikir seperti itu mungkin akan dapat dengan leluasa melukai sesamanya, menyakiti orang lain, bahkan menghilangkan nyawa orang lain dengan caranya sendiri, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Dunia mengajarkan bahwa untuk memperoleh kemerdekaan, maka kita harus dapat melakukan apa saja tanpa harus mendengarkan apa kata orang, tanpa harus mendengarkan nasihat orang lain. Kita dapat memperoleh kemerdekaan jika kita dapat memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan tidak perlu memikirkan orang lain. Saudara-saudara, benarkah demikian? Relevankah demikian sesuai dengan ajaran Alkitab? Apa pengertian merdeka menurut perspektif Alkitab? Alkitab mengkonfirmasi cara untuk memperoleh kemerdekaan sejati adalah melalui Yesus Kristus. Dengar baik-baik, untuk memperoleh kemerdekaan yang sejati, caranya hanya satu, melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya Injil Yohanes ini memperkenalkan bahwa kebenaran itu memerdekakan, dan kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus. Sebab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus itu adalah kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan, dan kemerdekaan di situ adalah kemerdekaan yang sejati. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini secara tersirat ternyata ada kemerdekaan yang palsu, yang tidak sungguh-sungguh. Itulah sebabnya ditekankan melalui ayat ini supaya kita semua sungguh-sungguh merdeka. Ada orang yang mungkin merasa bahwa ia sudah merdeka. Tetapi benarkah ia sungguh-sungguh merdeka? Benarkah kemerdekaan sejati yang ia dapatkan? Ingat, kemerdekaan sejati hanya satu nama yang olehnya kita beroleh kemerdekaan sejati itu, bukan nama yang lain. Artinya di luar Kristus tidak ada kemerdekaan sejati. Tetapi yang ada kemerdekaan sejati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin, haleluya. Nah, sekarang apa kemerdekaan yang dialami di dalam Yesus Kristus? Yang pertama adalah kemerdekaan dari dosa. Ingat bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, kitab Kejadian pasal yang ketiga, maka kemudian secara regenerasi turun-temurun ada warisan dosa. Maka semua manusia tanpa terkecuali, mereka yang pernah hidup di bawah kolong matahari, mereka yang pernah hidup di planet bumi ini, semua sudah berdosa. Kita katakan bahwa manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 6 ayat 23. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, maka kemudian manusia itu beroleh penebusan, beroleh penyucian, dan beroleh kemerdekaan sejati dalam satu nama pribadi,
yakni pribadi Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Yang disebut dalam Roma 6 ayat yang ke-8. Jadi Kristus itu memerdekakan kita dari dosa. Sebab jikalau tidak dimerdekakan dari dosa, ingat bahwa upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian. Jadi supaya dia tidak beroleh kematian yang kekal maksudnya, maka kita harus beroleh anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kristus satu-satunya yang dapat membebaskan, yang dapat memerdekakan siapapun kita dari dosa. Haleluya, puji Tuhan. Sebelumnya kita terikat dalam dosa. Semua diperbudak oleh dosa. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak terikat dan diperbudak oleh dosa. Tetapi Kristus membebaskan dari setiap perbudakan dosa, dari setiap belenggu dan keterikatan dosa. Itulah sebabnya satu nama ajaib yakni Yesus Kristus, satu-satunya yang berkuasa untuk membebaskan dari setiap dosa. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Yesus satu-satunya di dunia ini punya otoritas yang dapat membebaskan manusia dari dosa. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, mari datanglah kepadanya, percayalah kepadanya, terimalah kuasanya. Kuasanya berkuasa membebaskan bagi setiap orang dari belenggu dosa. Kemudian yang kedua, apa kemerdekaan yang dialami dalam Kristus? Kemerdekaan dari penghukuman maut. Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ini adalah deklarasi kemerdekaan Kristen. Deklarasi kemerdekaan orang-orang yang menaruh iman kepada Yesus Kristus. Salah satunya adalah kemerdekaan dari penghukuman. Oh, haleluya. Saudara, semua orang yang tidak menerima anugerah kemerdekaan dalam Yesus Kristus, maka mereka kemudian beroleh penghukuman. Penghukuman di sini bukan sekejap, bukan hanya beberapa dekade, bukan hanya beberapa periode waktu, akan tetapi secara kekal selama-lamanya. Tetapi orang-orang yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Kristus itu sendiri memerdekakannya dari penghukuman maut untuk selama-lamanya. Sungguh luar biasa. Kristus berkuasa membebaskan penghukuman secara kekal kepada setiap orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tuhan Yesus membebaskan setiap orang yang percaya kepadanya dari hukum maut. Dari hukum maut. Luar biasa. Semua yang percaya katakan amin. Nah, yang ketiga, kemerdekaan dari dunia jahat dan iblis. Galatia pasal 1 ayat yang keempat, Ibrani pasal 2 ayat 14. Kristus memerdekakan kita dari dunia yang jahat ini. Sebelumnya dunia ini adalah dikuasai oleh si jahat, dikuasai oleh iblis. Tetapi kemudian Kristus berkuasa membebaskan kita, berkuasa memerdekakan kita dari dunia yang jahat ini. Artinya pengaruh dampak buruk
dari dunia yang jahat, Kristus berkuasa untuk membebaskan setiap orang yang benar percaya kepada Dia. Dan kemudian Dia juga berkuasa melepaskan dari kuasa, pengaruh, keterikatan segala yang jahat di dalam dunia ini. Kematian Kristus membebaskan kita dari kuasa iblis sehingga kuasanya tidak dapat lagi untuk menjerat kita. Ibrani 2 ayat 14. Sungguh luar biasa bahwa otoritas dalam Yesus Kristus berkuasa memerdekakan dari dunia jahat dan dari segala pengaruh atau tipe muslihat dari iblis atau kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam dunia ini. Puji Tuhan. Kemudian yang keempat adalah kemerdekaan dari segala macam berhala. Galatia 4 ayat yang ke-8. Berhala dapat berarti segala sesuatu yang menyita perhatian, waktu, pikiran, energi kita yang sudah melebihi relasi atau hubungan kita dengan Tuhan dapat dikategorikan berhala. Alkitab menulis bahwa sebelum orang mengenal Kristus dan menyerahkan diri kepadanya, maka mereka adalah hamba-hamba ilah-ilah dalam dunia ini. Mereka adalah memperhambakan diri kepada berhala-berhala yang memiliki wujud banyak dan beraneka ragam. Tetapi sekarang setelah kita percaya kepada Kristus, maka kita bukan lagi menjadi hamba berhala, tetapi menjadi hambanya Tuhan, menjadi hambanya kebenaran. Artinya kita menghambakan diri dengan sepenuhnya secara mutlak kepada Tuhan Yesus selaku kebenaran sejati. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, kemerdekaan dari kematian kekal. Saudara, hari-hari ini musim pandemi ini, maka kemudian dikatakan banyak saudara-saudara kita mengalami kematian. Salah satu yang menyebabkan kematian disebutkan karena dampak pandemi COVID-19. Dan sebelum saudara-saudara kita alami kematian, sebelumnya tentu ada gejala, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Sebenarnya semua itu adalah penyebab untuk kemudian menjadi mati. Walaupun kematian merupakan misteri bagi manusia, dan itu adalah mutlak otoritas daripada Tuhan. Tetapi kemudian orang sangat banyak sekali belum siap menghadapi kematian, sehingga menyebabkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan begitu luar biasa besar. Itu sebabnya banyak orang mencari cara bagaimana cara menghindari kematian, apalagi yang disebut dengan kematian kekal. Nah, segala upaya dilakukan, segala cara kemudian dicari tahu bagaimana caranya. Manusia tentu saja selalu gagal untuk mencari upaya bagaimana menghindari yang namanya kematian. Tetapi kemudian Kristus memerdekakan dari kematian kekal. Betul memang bahwa setiap orang pasti mengalami kematian satu kali di dalam dunia ini. Setelah itu memperoleh kesempatan untuk menghadapi penghakiman. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi kemudian pasca menghadapi penghakiman, maka kemudian orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan menghadapi penghukuman yang kekal, mereka tidak bisa mendapatkan tolerir. Mereka kemudian dijebloskan masuk kepada penghakiman kekal yang disebut tempatnya neraka yang kekal. Tetapi puji Tuhan,
bahwa orang-orang yang menaruh percaya kepada Yesus Kristus sendiri berkuasa memerdekakan dari kematian kekal itu. Nah, kita katakan Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Yesus Kristus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Dengan kata lain, dengan kematian Yesus Kristus itu memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, ayat 14. Dan supaya dengan jalan demikian Yesus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Nah, saudara, akibat kehidupan yang dipimpin oleh iblis adalah kematian dan kebinasaan kekal, penghukuman yang kekal. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Kristus memerdekakan kita dari kematian kekal, dari penghukuman kekal. Sungguh luar biasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, tanggung jawab kita atas kemerdekaan yang telah kita terima, bahwa Kristus telah memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga alam maut, kematian kekal, dan dosa tidak lagi berkuasa atas orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita perlu menjaga kemerdekaan sejati dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, dengan setia membangun relasi hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mohon supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan serta kemampuan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Dan kemudian kita dibebaskan dari segala kematian atau penghukuman yang bersifat kekal. Semua percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda sudah mengalami kemerdekaan dalam Yesus Kristus? Tunjukkanlah bagaimana buah-buah kemerdekaan dalam Yesus Kristus, agar dunia melihat, agar dunia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi kemerdekaan kepada setiap orang-orang yang menaruh percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami baca, dengarkan, renungkan pada hari ini. Mohonlah Roh Kudus yang menuntun kami, yang mengerjakan suatu pekerjaan besar kepada kami sesuai dengan perintah firman, supaya kami menaruh iman percaya kami kepada Kristus, Sang Pemberi kemerdekaan sejati dalam seluruh aspek kehidupan kami. Roh Kudus juga terus berbicara, menancapkan firman, mengajarkan, meneguhkannya dan mementerikannya, supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semua. Pakai dan mampukan kami hidup on the track dalam firman Tuhan, serta menjadi pelaku firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dengan iman-Mu terima dan bawalah pulang limpahan anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghibur, menguatkan, menolong, memberkati, dan menyelamatkan kita semuanya. Mulai hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.